Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Widya di acara Mas Panan Podcast, Together for the Best Generation. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami kedatangan tamu spesial dari KUA Sungai Pembelian, Bapak Abdul Khalik SAG. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat saja. Bagaimana Pak tadi perjalanan kemarin? Lumayan, perjalanan lumayan, tapi insya Allah kita sudah terbiasa. Karena itu juga kita, namanya seperti saya, profesi saya termasuk yang selalu ke lokasi-lokasi, termasuklah Pandan ini, SP1 Pandan ini. Gimana nih Pak kesannya setelah datang ke sekolah kami? Alhamdulillah ini banyak sekali saya terkesan. Tadi juga kita baru ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, banyak hal yang dapat ya kami jadikan pelajaran untuk kami dengan bagaimana cara mengelola Madrasah Aliyah Al Muhajirin ini yang luar biasa, yang tetap eksis ya, tetap eksis. Dan setiap saya datang sini juga banyak ada perubahan-perubahan dari itu, dari fisiknya ataupun dari apa namanya yang ada di dalam apa namanya madrasah ini. Lumayan. Alhamdulillah. Tadi gimana Pak suasana di dalam kelas bersama siswa-siswi baru? Oh ya, bagus sekali respon siswa-siswa baru ini, alhamdulillah bagus ya. Dan juga kita bisa mengajak mereka untuk menyerapi apa yang kami sampaikan dari materi-materi ini. Alhamdulillah responnya bagus ya, respon bagus. Alhamdulillah. Nih kita langsung ke topik ya Pak ya. Iya. Seperti yang kita tahu di lingkungan kita ini marak pernikahan dini ya Pak. Sebenarnya apa sih penyebab pernikahan dini di lingkungan kita ini? Ya. Memang kita termasuk di Sungai Pembelian ini cukup tinggi ya, tinggi juga pernikahan dini. Memang banyak faktor-faktor penyebab daripada pernikahan dini ini, terutama ketidaksiapan mereka dalam menjalani hidup ini ya. Artinya dalam perjalanan hidup ini kan banyak faktor yang mempengaruhi, terutama banyak pengaruh-pengaruh dari luar sebenarnya. Nah, jadi pengaruh-pengaruh itu mungkin timbul karena kurang pengertian dan pengetahuan tentang nilai-nilai, terutama nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemasyarakatan, sehingga kadang-kadang pernikahan ini itu terjadi karena kurang pemahaman itu tadi ya, pemahaman itu, sehingga banyak masyarakat kita udah kalau gitu saya nikahkan aja anak saya aja gitu ya Pak, daripada. Kemudian juga memang kadang-kadang juga masalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu kadang-kadang orang tuanya tidak mau repot. Nah, begitu selesai sekolah di Aliyah ataupun di SMA, SMU, mereka lebih repot, udah nikahkan aja anak kita gitu. Padahal usianya belum mencapai usia yang layak untuk nikah. Nah, jadi banyak sebenarnya faktornya itu ya. Kemudian faktor yang dari luar seperti pengaruh-pengaruh informasi, terutama sekarang dari HP ya. Informasi-informasi itu di sana kan di HP ini kan tersedia apa saja. Kadang-kadang remaja-remaja kita itu ingin mencoba. Nah, ingin mencoba, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan diri, terjadilah namanya kecelakaan. Nah, kalau sudah terjadi kecelakaan, maka mau tak mau dia harus melakukan pernikahan. Nah, seperti itu, di bawah umur ya. Jadi kita harus lebih menjaga pergaulan gitu ya Pak? Pergaulan itu yang harus kita jaga. Ya, ngomong-ngomong tentang usia nih Pak, berapa sih usia ideal di Indonesia untuk menikah? Menurut undang-undang pernikahan di Indonesia itu, umur yang laki-laki dan yang perempuan harus 19 tahun ke atas. Nah, kalau dia di bawah, ya itu masih sebenarnya batas umur yang tidak ideal dalam undang-undang itu. Jadi di undang-undang itu idealnya 19 tahun ya, 19 tahun ke atas. Terus tindakan yang diambil kalau misalnya ada nih kecelakaan yang gitu yang harus menikah padahal umurnya masih di bawah. Ya, ada aturan dan ada solusinya. Jadi masyarakat ataupun remaja lah katanya, remaja yang ingin menikah yang masih di bawah umur. Nah, solusinya adalah dia mengajukan namanya model rekomendasi
umur ke pengadilan agama. Oh, jadi Nah, gitu. nanti hasil keputusan rekomendasi dari pengadilan agama itu dibawa ke KUA. Nah, itu jadi persyaratannya seperti itu. Jadi menjadikan persyaratan baru bisa dicatat sebagai nikah yang sah. Oh, begitu ya, Pak. Jadi solusinya ada. Nah, makanya kami pesan jangan sampai ada melakukan pernikahan siri. Walaupun nikah siri secara agama boleh, tetapi dia akan terkendala di administrasi negara. Oh, iya. Nah, administrasi negara dan terutama dia tidak punya buku nikah. Kemudian tak kala ingin mau melahirkan anak, kemudian membuat akte kelahiran juga terkendala karena tidak ada buku nikah orang tuanya, surat nikahnya. Nah, itu jadi masalahnya. Gitu. Jadi kan itu Pak, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada dampaknya kan. Yeah. Jadi apa sih dampak dari pernikahan dini ini? Banyak sekali nih. Di antaranya dampak pernikahan dini nih. Ya. Ketidaksiapan secara biologisnya. Ya. Kadang-kadang kalau seandainya pernikahan ini secara biologis itu terjadinya anaknya tidak normal, abnormal, ya, ataupun terjadi pendarahan dan banyak. Itu dari segi biologi ataupun fisiknya. Kemudian sosialnya, dampak sosialnya adalah bagaimana kita dapat bayangkan anak usia semuanya 15 tahun. Begitu dia nikah sudah menggendong anak. Padahal usia 15 tahun sampai 17 tahun itu adalah masa-masa sekolah. Tapi dia sudah menggendong anak. Nah, secara psikologi tentu dia akan merasa, oh, saya belum, masih mau bermain, masih mau happy dengan kawan-kawan di usia sekolah. Tapi saya sekarang gendong anak gitu. Kemudian segi ekonomi tentunya anak yang orang yang menikah di bawah umur itu biasanya itu secara ekonomi belum mapan dia. Ya. Nah, akhirnya apa terjadi? Ending semuanya itu akan terjadinya perceraian. Nah, itu efek daripada pernikahan dini. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang timbul setelah dia melakukan pernikahan dini. Di rumah juga secara sosialnya dia tidak belum matang lah katanya. Secara biologisnya belum matang, secara pikir sosialnya juga belum matang, secara ekonomi juga belum matang. Rata-rata pernikahan dini terjadi seperti itu. Yang akhirnya nanti itu ada perceraian. Nah, itu. Jadi karena kita nggak mau kena dampak negatifnya gitu Pak. Ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk menghindari pernikahan dini ini? Ya, pertama tadi kami sudah sampaikan di materi kita, yaitu apa yang harus dilakukan oleh remaja. Yang pertama memang harus kita membentengi secara agama syariat, karena pernikahan itu memang harus berdasarkan agama. Nah, maka kita harus persiapkan ataupun kita memberikan pengetahuan, pemahaman tentang agama. Kemudian dampak daripada kesehatannya. Nah, dampak dari kesehatannya harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat itu mengambil jalan pintas saja. Nah, ataupun termasuklah pemikiran daripada remaja-remaja kita biasanya juga mengambil jalan pintas. Nanti juga sudah nikah, nanti juga seperti ini. Nah, tapi nikahnya selesai, kan gitu. Nikahnya selesai, tapi dampaknya setelah perjalanan untuk mengarungi rumah tangganya itu yang masih panjang gitu kan. Nah, itu kadang-kadang tidak terpikirkan oleh remaja ataupun orang tua ataupun masyarakat kita, sehingga mengambil jalan pintas seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi lebih kayak cepat mengambil keputusan gitu ya Pak, tanpa memikirkan dampaknya. Dampak panjangnya, jangka panjangnya. Biasanya seperti itu orang tua ataupun masyarakat kita. Gitu. Oh iya Pak. Sekarang nih untuk syarat-syarat nih, apa aja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menikah? Sekarang ya nanti banyak sih sebenarnya syaratnya, nanti bisa juga ke KUA saya tidak begitu apa. Di antaranya memang yang pertama tuh harus ada KTP. Kemudian KTP itu sesuai dengan KK. Ya. KK, kemudian ada surat pernyataan belum pernah menikah.
Nah, itu yang harus ada tuh surat pernyataan. Kemudian nanti dia meminta surat pengantar namanya N1 sampai N4 atau dan N5 di mana di desa ataupun di kelurahan masing-masing. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi akte kelahiran kalau ada, kalau tidak ijazah ataupun yang apa namanya sejenisnya lah. Jadi diantaranya hanya itu saja sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk persyaratan nikah itu secara administrasi kalau kita punya dokumen negara, insya Allah tidak susah. Jadi gitu ya Pak ya. Nah, makanya itu saya sarankan kepada masyarakat ya, yang mungkin juga akan menonton video ini, supaya jangan hindari untuk melakukan pernikahan siri dan pernikahan dini, karena dampak yang akan terjadi itu sangat besar dan sangat menyulitkan dan menyusahkan masyarakat itu sendiri. Jadi gitu ya Pak ya. Gitu, ya. Sekarang Pak kasih satu kita motivasi untuk kita semua di sini yang juga untuk menonton video ini. Iya. Ya, terima kasih kepada semua pemirsa ataupun yang menyaksikan video ini. Kita berharap remaja-remaja kita ini betul-betul bisa menjadi remaja yang berkualitas. Berkualitas artinya dia bisa menjalani hidupnya ke depan itu yang lebih baik, yang tidak banyak masalah. Di antaranya jadi kita berbicara masalah pernikahan. Pernikahan itu adalah pernikahan seseorang melakukan interaksi sesama manusia, yang katakan dalam hal ini adalah keluarga, itu tidak hanya sebatas waktu yang pendek, tetapi sampai akhir hayatnya dia akan berinteraksi. Makanya dalam keluarga itu, kalau seandainya dalam berinteraksi keluarga itu tidak harmonis, maka inilah yang namanya yang bertentangan dengan harapan keluarga itu adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah kalau bagi remaja yang mengikuti aturan-aturan, terutama berpegang kepada aturan agama, kemudian aturan-aturan perundang-undangan pernikahan ataupun dari pemerintah, insya Allah kita akan selamat. Ikuti saja peraturan-peraturan ini, insya Allah kita akan selamat. Sekian. Makasih Pak udah ngasih motivasi buat kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan juga. Mudah-mudahan. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Sama-sama. Bapak. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Mas Pandan, together for the best generation. Terima kasih Pak. Saya dan rekan-rekan Mas Pandan yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.